Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kericuan terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat digelar sidang offline Rizik Syihab. Kericuan ini bermula saat beberapa orang simpatisan Rizik Syihab mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi mengimbau melalui pengeras suara agar massa membubarkan diri. Polisi pun membuat barikade agar tidak terjadi kerumunan. Perdebatan terjadi antara polisi dan simpatisan Rizik, namun malah terjadi perlawanan hingga saling dorong. 3 simpatisan Rizik ditangkap dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, polisi meringkus sopir salah satu pengacara Rizik Syihab karena kedapatan membawa senjata tajam di dalam mobilnya. Saat polisi memeriksa mobil yang parkir di bahu jalan, 2 bilah senjata tajam ditemukan di pintu bagian kursi pengemudi. Mobil tersebut merupakan milik salah satu kuasa hukum Rizik Syihab. Pengakuan sopir tersebut senjata tajam itu sudah ada sejak ia bekerja. Kasus penemuan senjata tajam ini dalam penyelidikan kepolisian Resort Metro Jakarta Timur. Pemirsa, hari ini sidang lanjutan HRS terkait pelanggaran protokol kesehatan dan kasus tes swab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang HRS yang digelar secara tertutup diprotes oleh kuasa HRS karena dianggap merugikan. Kuasa hukum HRS membacakan sejumlah eksepsi, diantaranya pasal Undang-Undang Ormas dalam dakwaan kelima. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga tidak menyiarkan seperti sidang HRS sebelumnya yang disiarkan di kanal resmi. Pihak yang memiliki kepentingan. 1 dari 3 anggota polisi menjadi terlapor kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI meninggal dunia. Anggota polisi dari Polda Metro Jaya tersebut meninggal dunia karena kecelakaan tunggal pada bulan Januari. Tetapi informasi meninggalnya polisi tersebut baru diperoleh saat gelar perkara beberapa waktu lalu. Sebelumnya Polri telah menaikkan status perkara unlawful killing dari penyelidikan ke penyidikan sejak 10 Maret lalu. Sejak dinaikkan statusnya, 3 anggota Polda Metro Jaya masih terlapor kasus pembunuhan dan penganiayaan 4 Laskar FPI yang terjadi awal Desember tahun lalu, yang lebih dikenal dengan penembakan kilometer 50. Jadi semua dalam proses penyidikan, ya. Barang bukti sudah didapat oleh anggota Polri, penyidik khususnya, dan ditambah lagi dengan penyerahan barang bukti dari Komnas HAM. Kalau bicara mengapa anggota bisa melakukan, ini proses penyidikan. Itu masih kita tunggu nanti hasil dari penyidik untuk memeriksa itu semua. Tentunya ini akan terus berlanjut dan segala sesuatu yang terjadi atas kasus tersebut pasti nanti publik akan mengetahui secara jelas, ya. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Marwan Batubara, Sekretaris Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar FPI. Selamat sore, Pak Marwan. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Marwan, mungkin unmute-nya bisa ditekan. Sepertinya masih di mute. Baik, Pak Marwan. Baik. Pak Marwan bisa mendengar saya? Baik, Pak Marwan bisa mendengar saya? Ya. Baik, Pak Marwan, sejauh ini apa hal yang ingin diketahui oleh TP3 terkait penembakan Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50? Ya, saya kira kita tidak mau berkomentar terlalu jauh atas pernyataan sepihak dari kepolisian, ya. Karena bagi TP3 sebetulnya proses yang sedang terjadi di kepolisian sebagai lanjutan dari rekomendasi Komnas HAM itu bagi kami sebenarnya sesuatu yang sesat, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama, kita ingin menyatakan bahwa
diakui sebagai penyelidikan oleh Komnas HAM itu sudah bermasalah karena yang mereka lakukan itu adalah pemantauan. Yang mestinya kasus seperti ini penyelidikannya harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, yang sekarang atau rekomendasi yang ada sebagai hasil pemantauan oleh Komnas HAM saat ini yang dijadikan dasar oleh pemerintah dan dilanjutkan prosesnya oleh polisi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang tentang HAM. Jadi sejak awal sebetulnya yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sudah bermasalah. Bagaimana bisa sesuatu yang sejak awal sudah bermasalah ya in the first place itu dipakai sebagai referensi untuk menuntaskan kasus. Ya, jadi saya harap ini pemerintah, DPR, para pakar di bidang hukum, terutama yang terkait dengan HAM, itu bersuaralah. Jangan rakyat itu disuguhi dengan sesuatu rekayasa yang sebetulnya tidak punya dasar hukum. Dan kita menurut Pancasila atau Undang-Undang Dasar itu mengaku negara hukum, tapi pelaksananya itu bermasalah gitu. Baik Pak Marwan, menurut Anda penyelidikan yang mana yang menurut TP3 ini bermasalah? Ya dari awal yang dilakukan oleh Komnas HAM, mereka bukan melakukan penyelidikan, tapi mereka melakukan pemantauan. Karena itu mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Harusnya kasus seperti ini itu dilakukan penyelidikannya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ya, itu yang saya katakan sejak awal sudah bermasalah begitu. Lah lalu sekarang ada yang meninggal, nanti minggu depan ada meninggal satu lagi. Lalu bulan depan meninggal satu lagi, selesai deh itu kasus. Padahal dasar dari penetapan orang ini sebagai orang yang terlibat itu sudah tidak jelas. Dan satu Jadi hal menurut lagi, Anda Pak Marwan ada yang janggal dari kematian salah satu terlapor anggota polisi yang melakukan penembakan terhadap Laskar FPI itu? Sangat-sangat janggal. Dan mestinya janganlah mengorbankan orang-orang di bawah. Lalu sekarang kita bicara 3 orang disebutkan ya yang menjadi tersangkanya. Lalu sekarang yang salah satunya sudah meninggal. Ini saya kira sudah direkayasa. Tapi pada dasarnya dari awal sudah saya katakan tadi, dasar hukumnya sudah bermasalah. Dan ini juga berdasarkan sikap dari Komnas HAM yang tidak menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan sebetulnya kalau dalam rilis dari Pak Mahfud tanggal 9 Maret dikatakan bahwa Presiden sudah memerintahkan Komnas HAM. Bagaimana ceritanya Presiden bisa merintah-merintah Komnas HAM? Tidak ada hak Presiden untuk memerintah, dan ini saya kira sesuatu yang sudah dimulai dengan hal yang janggal. Lalu sesudah diperintah, direkayasalah laporan dengan rekomendasi yang didasarkan pada Undang-Undang 39 yang sebetulnya sangat tidak benar. Yang kedua, kalau itu dilakukan pemantauan, mestinya ada persetujuan dari pengadilan. Nah ini tidak ada, jadi mereka mengakunya melakukan penyelidikan, dan Khairul Anam mengatakan punya puluhan ribu alat bukti, tapi kesimpulannya itu digiring ke arah bahwa ini hanya pidana biasa. Lalu nanti yang memproses itu polisi, padahal polisi terlibat dalam kejadian pembunuhan yang brutal ini. Saya kira ini sesuatu yang mestinya publik harus tahu dan DPR harus peduli. Dari TP3 sendiri harapannya siapa yang menyelidiki? Yang menyelidiki itu tetap Komnas HAM, tapi dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan itu sudah pernah terjadi untuk kasus-kasus yang melibatkan penggunaan senjata. Ya, sudah ada presidennya itu di Papua atau di Aceh beberapa kali. Sudah ada presiden. Nah, sekarang ini dibelokkan. Oh, jadi disamakan dengan kelompok bersenjata ya, Pak ya? Iya, karena ada keterlibatan dari aparat. Ya, kemudian juga ini sudah sifatnya sistemik, misalnya Polda itu pada tanggal 8
atau 7 atau 8 pagi, ya, setelah kematian itu mengumumkan. Kemudian ada surat tugas. Berarti kalau ada surat tugas itu ada yang menugaskan. Lalu ada orang mati. Kenapa yang 3 ini aja yang dianggap sebagai pelaku? Dan nanti setelah 1 orang dianggap sudah kecelakaan, nanti menyusul yang berikutnya. Lalu tidak ada yang akan bertanggung jawab terhadap kasus ini. Dan itu yang saya katakan dari awal. Pak Marwan, TP3 juga menduga ada eksekutor lain dalam peristiwa penembakan di kilometer 50. Sejauh ini apa bukti yang akan Anda buka? Sebetulnya kita bicara tentang Undang-Undang 26 bahwa ini merupakan pelanggaran HAM berat. Kategori dari yang namanya pelanggaran HAM berat itu menurut Undang-Undang 26 itu di pasal 7 ada 2, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Oke. Nah, tentang kejahatan kemanusiaan itu dijelaskan di pasal 9 dari undang-undang tersebut, di mana di sana dikatakan kalau ada kejadian yang sifatnya sistematis atau meluas. Nah, ini juga perlu kita pahamkan kepada publik supaya tidak tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa kalau mau dikatakan sistemik itu pelanggaran HAM berat, maka harus ada unsur TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Itu tidak benar, itu adanya di pemilu. Baik, Pak Marwan, rencana laporan ke PBB seperti apa, Pak? Saya kira itu kita akan siapkan segala sesuatu yang menunjukkan adanya bukti-bukti, tapi yang lebih mendesak adalah membatalkan laporan Komnas HAM karena mereka sudah melakukan kegiatan tunduk kepada perintah Presiden, kemudian menggunakan undang-undang yang tidak benar. Baik. Ya, karena itu kita sekali lagi mengatakan publik silakan saja itu orang meninggal, tapi bukan dia satu-satunya, dan jangan coba-coba digiring untuk mengatakan hanya tinggal 2 yang harus bertanggung jawab. Baik. Karena satunya sudah meninggal. Baik, terima kasih Pak Marwan Batubara, Sekretaris TP3 Penembakan Laskar Front Pembela Islam telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Dan pemirsa, usai jeda pedangdut kondang Cita Citata diperiksa KPK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.